Tapi ya to minasa aku dapat orang di channel Denny Penonton, dan kali ini kita sama-sama dengan Bung Daniel Kaligis. Tapi ya selamat sore menjelang malam. Iya. Kabar baik nih? Kabar baik. Iya. Dan to binasa kali itu orang buat cerita tentang tanam paksa kopi, memori tentang perbudakan di masa kolonial dalam konteks Minahasa tentu. Oh iya. Nah, kenangan kopi adalah kenangan perbudakan. Kenangan kopi adalah kenangan perbudakan. Dan Daniel jadi teman buat cerita karena Daniel ini asalnya dari Remboken, dan dalam sejarah kopi terutama kalau orang tarik dari masa kolonial 1700-an, 1800-an. 1796 ya. 1796. Itu disebutkan pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Bastian Enoch di Remboken. Nah, ya. Orang langsung cerita, bagaimana kira-kira cerita kaitan dengan Remboken, Bastian Enoch dan kopi. Ya, orang menyebut Remboken itu kawatuan, tapi ternyata dia tanahnya subur gitu. Bastian Enoch sendiri itu dia orang di luar Remboken begitu. Ya. Datang dari Tonsea, anak Kapala Balak. Oh, dia ya. Dan kemudian tentunya ketika kita bicara kultivasi kopi, sebelum itu mungkin sudah ada kopi, mungkin tetapi sudah ada kopi masa. lokal mungkin sudah ada. Tapi kultivasi kopi itu terkenal dengan nama Bastian Enoch yang datang membawa kopi ke Wanua Remboken. Artinya dia yang datang memperkenalkan jenis tanaman ini dalam konteks masa kolonial itu, dan ada informasi kita peroleh bahwa dari Jawa. Dari Jawa, iya. Tercatat dari Jawa, dan kemudian ada dua orang yang saya tahu menulis tentang itu, Wessel, kemudian Taulu menulis tentang kopi, dan menulis tentang Bastian Enoch gitu. Sejarah tentang kopi yang ada di Remboken itu. Jadi itu orang boleh bilang itu sejarah awal mulanya kopi diperkenalkan di Minahasa dalam konteks masa kolonial. Tapi sebenarnya kopi itu punya dua sisi. Sekarang orang mengenang kopi dan menikmati kopi sebagai minuman yang bergengsi sebenarnya. Tapi bagi orang Minahasa itu memori tentang perbudakan di masa kolonial, dikaitkan dengan tanam paksa kopi yang dalam catatan sejarah disebutkan dimulai tahun 1822. 1822 itu kultur steel cell. Iya. Kultur steel cell itu berlangsung sampai 1890-an. Dan itu paling lama di Minahasa itu. Paling panjang di Minahasa. Paling lama di Minahasa. Sebenarnya boleh bilang orang Minahasa yang paling menderita. Iya. Bagaimana kira-kira ceritanya itu? Ya dulu ada yang namanya Mapalus gitu. Mapalus sebelum itu ya. Sebelum Belanda datang sudah ada Mapalus. Tetapi Mapalus ketika kultur sosial, orang yang tidak datang kerja itu akan dicambuk. Ya begitu, apalagi kalau yang disebut di Wanua, di kampung itu disebut sebagai orang yang penanggung itu. Penanggung itu artinya bahwa kalau misalnya kita anak Kapala Walak atau kita anak kepala kampung, anak ukung, bolehnya nak datang, baru mesti ada penanggung. Dibebaskan. Tapi ada yang kemudian mengganti dia. Ada yang mengganti dia. Itu yang disebut dengan penanggung. Nah, penanggung kalau dia tidak datang pasti dicari. Karena waktu itu kan kerja paksa. Iya. Kerja paksa tanam kopi. Jadi orang yang sebenarnya tidak mau bekerja tapi dipaksa, dan bekerjanya di kebun-kebun kopi milik pemerintah atau swasta ya, karena dalam sistem paksa kopi. Kalau yang dicatat di di kaki Lengkoan, tepatnya di Kasuratan, nah itu adalah perkebunan yang besar begitu, yang dipunyai oleh, disebut di catatan itu Onderneming, berarti Belanda punya. Ya. Bisa dia disewakan oleh pemerintah kolonial kepada swasta atau langsung pemerintah punya? Bisa langsung pemerintah punya. Nah, di masa itu kultur steel cell memaksa orang Minahasa untuk tanam.
Jadi itu yang mungkin orang boleh bilang dengan kata memaksa tadi, bahwa praktek tanam paksa kopi itu adalah sebenarnya perbudakan. Perbudakan, sudah jelas itu perbudakan di Minahasa. Kopi yang nikmat tetapi dinikmati dengan suara dari para budak. Iya, disebut perbudakan karena warga-warga itu yang terutama yang produktif itu dipaksa, dikontrol, lalu kemudian jadi kewajiban dia sebagai warga negara pemerintah Hindia Belanda tentu. Kenangan-kenangan itu masih ada sekarang. Jadi misalnya Makapetor. Nah, apa artinya Makapetor? Makapetor itu kan sebenarnya vetor itu budak. Orang yang diatur oleh oleh aturan Belanda. Memang kemudian kita kenal bahwa di Minahasa setelah cerita dari kasuratan itu ada yang namanya mereka menanam secara sukarela. Tetapi itu mungkin orang melihat karena dia berpikir ada keuntungan dari menanam kopi. Paulo mencatat, Faisal juga mencatat bahwa ada ekspor kopi, ya. 1818, 1822 dan seterusnya begitu. Ada beberapa kali dicatat ya, kopi itu dibawa keluar dari Indonesia. Jadi dibawa keluar dari tanah Minahasa begitu. Di setiap distrik atau negeri yang punya kopi, punya kebun kopi luas, di situ sudah pasti ada yang disebut dengan gudang kopi. Dan yang mengorganisir itu atau mengepala itu disebut dengan kepala gudang kopi atau Pakwismister, ya. Dan ada tempat penampungannya itu, dan juga kemudian jadi rumah hukum besar mayor, ya. Loji. Rembokan punya itu ya? Rembokan punya dua. Jadi sebenarnya ada rumah besar, ya, ditempati oleh hukum kedua. Kemudian ada loji yang besar, dan kemudian ada dulu sampai anak-anak kecil itu tahu. Orang bilang SD Gemim 1 Rembokan itu gudang kopi. Di situ berdirinya gudang ya. kopi, bangunan dia berhadapan-hadapan sekarang kalau posisinya itu berhadapan dengan kantor kecamatan. Kecamatan Rembokan itu dulu adalah gudang kopi. Ya. Gedung yang dibangun dengan dengan kayu-kayu yang besar dan kayu-kayu tua, dan dijadikan sebagai gudang kopi. Ada pertanyaan begini, dan mungkin orang boleh diskusikan bersama-sama. Perkebunan kopi itu dibangun di atas tanah orang-orang Minahasa. Ya, di tanah. Dan kemudian diklaim atau dia ambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, jadi ondernemeng. Jadi mungkin boleh orang bilang bahwa tanam paksa kopi juga mengubah dalam hal kepemilikan tanah. Iya, secara betul. adat. Secara adat dulu ada hutan adat. Ada kalau di kampung yang namanya Kalakeran. Iya. Kalakeran itu adalah satu taranak punya misalnya. Saya misalnya, kemudian itu milik dari opa saya, jadi tanah itu milik dari beberapa keluarga. Kalakeran taranak, lalu kemudian ada Kalakeran Umbanua. Ada Kalakeran Umbanua. Nah biasanya itu yang tahu itu ya orang-orang yang hidup di masa itu dan kemudian diceritakan kepada anak-anaknya. Tetapi persoalan kopi itu bukan cuma persoalan perbudakan saja, tetapi posisi orang Minahasa terhadap tanah. Iya, berubah ya. Berubah. Dia pasti berubah karena ketika dikuasai oleh yang namanya ondernemeng, jelas-jelas tanah itu berubah dari kepemilikan lokal, dan kemudian itu diolah secara adat. Ya, diolah secara adat, diolah oleh negara. Oleh pemerintah Hindia Belanda, negara waktu itu. Ketika diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tanah itu menjadi status quo tentu. Banyak sekarang yang bermasalah gara-gara warisan kolonial itu. Warisan kolonial itu menjadi masalah tanah juga yang sampai saat ini masih ada di kampung. Orang bilang itu memori perbudakan atau kenangan perbudakan. Ya. Atau mungkin juga boleh bilang sejarah yang mengubah, dan itu adalah praktik perbudakan karena mungkin pertama bahwa orang-orang dipaksa. Jadi tenaga kerjanya itu sebenarnya tidak bekerja karena dia secara ekonomis memperoleh keuntungan besar, tapi karena pemerintah kolonial memaksa dia untuk bekerja. Iya, tekanan dari penjajah tentu. Untuk keuntungan perusahaan-perusahaan yang menyewa tanah kepada pemerintah ini bukan kepada masyarakat lokal. Tapi bukan keuntungan dia, dan itu perbudakan ya. Ya, itu pasti perbudakan. Dan itu masih nyata di masa-masa Orde Baru itu pun sampai sekarang itu
yang harusnya adalah hak gitu, Iya, hak. tetap diumumkan sebagai kewajiban. Karena hak bisa memilih toh. Ya, hak itu bisa memilih. Oh. Jadi di masa pemilihan hukum tua misalnya diumumkan lewat palakat atau diumumkan lewat corong, kalau sekarang toa itu disebutkan wajib pilih begitu. Nah, kita masih ingat begini, di Motoling atau di beberapa tempat, kita kira juga umum di kampung-kampung di Minahasa, ada yang disebut dengan kerja bakti. Nah, Dan itu di malam hari itu palakat. palakat. Ada kata yang muncul, dan itu kata itu rupanya juga warisan dari zaman itu, penanggung. Ya, penanggung. Palakat bagi para penanggung-penanggung, dan itu ternyata warisan juga tanam paksa kopi. Warisan tanam paksa, iya. Jadi kerja bakti berbeda dengan Mapalus sebenarnya. berbeda dengan Mapalus. Praksis-praksis seperti itu masih ada di tahun 70-an, 80-an, 90-an masih tetap diumumkan. Jadi penanggung itu ya. Jadi kalau di kampung itu orang bicara biasanya misalnya dikatakan linga-lingai palakat. Dengar-dengar palakat, pemberitahuan. Palakat itu sebenarnya kan plakat toh, pengumuman. Jadi dibaca itu palakat itu linga-linga palakat. Mereka yang tenaga produktif itu itu wajib untuk ikut penanggung. Para wajib kerja ini orang-orang yang dianggap produktif di kampung semua harus pergi. Dan kemudian mereka malu kalau tidak datang. Dan itu dalam bahasa Timur terutama yang kita tahu, kerja itu disebut mawendu. Nah, wendu itu sebenarnya beban kan? Wendu itu beban, itu juga keringat. Keringat toh. Jadi sampai Orde Baru ternyata sistem tanam paksa kopi masih diwariskan, dan itu yang ternyata di perbudakan itu dalam bentuk sekarang kerja kolektif tapi di bawah instruksi. Ya. Dan itu sebenarnya tidak dikehendaki tapi dipaksa, dan itu disebut tepat mawendu. Keringat yang membebankan. Iya. Ada orang yang harusnya dia kerja untuk cari makannya. Dia makan sendiri, dia kerja bakti. Ada juga proyek-proyek yang sekarang itu yang harusnya itu padat karya dibikin model kerja bakti di kampung. Uangnya masuk ke orang tertentu, tapi tenaga yang mengerjakan itu dari orang-orang kebanyakan. Ya, seperti itu. Nah, terakhir, Torang sekarang soal ini kaitan dengan kopi juga, dengan ingatan zaman kolonial itu, dan terutama tentang apa yang selama ini dikenakan, distigmakan kepada orang-orang Minahasa. Ya, bahwa orang-orang Minahasa katanya karena dekat dengan Belanda menurut mereka, maka orang-orang Minahasa itu adalah antek kolonial. Padahal sejarah tanam paksa kopi itu memberi informasi kepada orang bahwa orang Minahasa juga menderita sebenarnya dengan kolonialisme. Jadi sebenarnya tidak benar, ya Bung Daniel. Iya, tidak benar. Orang Minahasa itu anti kolonial karena paling lama sistem tanam paksa kopi itu diberlakukan di Minahasa. Iya, paling panjang. Sejarah kultur steel cell itu paling panjang di tanah Minahasa. Dan kalau misalnya bilang kita itu antek, tentu kita tidak, karena ada sejarah menyatakan bahwa bangsa Minahasa berperang dengan melawan Belanda, dan kemudian berperang melawan siapa saja yang datang tentunya. Iya. Jadi terakhir, kopi mengingatkan orang Minahasa tentang perbudakan zaman kolonial, tapi juga kemudian kopi mengingatkan dan terus hidup dalam ingatan orang bagaimana orang Minahasa melawan pemerintah kolonial. Ya, sebenarnya semangat untuk melawan juga itu ternyata itu ada buah manis dari aroma kopi itu. Jadi Pananggung ini kalau dia melawang, dia keluar, dia lari dari kampung, dia pergi ke ke daerah-daerah yang lain, merantau, dan kemudian Amtenar, Suraro, Tuang Guru, Tuang Pandita. Iya. Oke, Tuang Minahasa itu dulu kan, orang. Ya, demikian aroma kopi. Aroma kolonial, aroma perbudakan yang kemudian menjadi harum ketika orang itu keluar dari jerat-jerat perbudakan itu. Jadi Tuang Minahasa, demikian pembacaan kita, tentu dari perspektif yang agak berbeda dengan kebanyakan mengenai sejarah tanam paksa kopi di Minahasa, dan ternyata itu adalah memori orang Minahasa tentang perbudakan di masa kolonial. Karena tidak ada orang yang
mau tenaganya diperas bukan untuk dirinya, untuk keuntungan, tapi untuk keuntungan kolonial. Dan itu terjadi di era tanam paksa kopi yang secara formal itu di Minahasa terjadi tahun 1822 dan nanti berakhir tahun 1896. 96. Jadi 822 sampai 896. Itu terpanjang di Hindia Belanda. Di tempat lain secara formal sudah dihentikan, tapi di Minahasa masih berlanjut. Tetap berlanjut. Oke, itu Minahasa, Tabia, salam baik. Jangan lupa minum kopi. Jangan lupa minum kopi. Kami